Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini hendak menyampaikan presentasi kami tentang perkelahian pelajar, tawuran, minuman keras, dan narkoba. Perkenalkan, saya Indonesia Fitriana, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Rosita Salsabila, absen 31. Perkenalkan, nama saya Cindy Novdasari, absen 10. Perkenalkan, nama saya Cindy Cornelia, absen 12. Perkenalkan, nama saya Vivi Haidun Hairunisa, absen 15. Perkenalkan, nama saya Nadia Afrikan Zulfa, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkelahian pelajar. Dalam Islam, perkelahian atau antar pelajar atau tawuran merupakan tindakan yang haram karena dapat memberikan dampak yang tidak baik. Sementara makna dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Beberapa faktor yang dapat memicu tawuran pelajar yaitu konflik personal seperti perbedaan pandangan dan masalah pribadi. 2. Pengaruh lingkungan seperti kurangnya pengawasan dari pihak sekolah atau orang tua. 3. Pengaruh grup atau geng seperti dorongan dari grup atau geng untuk bertindak agresif. Kenakalan remaja termasuk perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu dekuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena atau biastasi yang mengharuskan lafadi untuk berkelahi. 2. Delinquency sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindakan pidana yang lain. Lalu ada pula akibat perkelahian pelajar dan tawuran membawa dampak buruk baik bagi individu maupun kelompok. Berikut adalah beberapa akibatnya, yaitu 1. Cedera fisik, meliputi luka ringan hingga parah, kerusakan organ dan kematian. 2. Kemudian akademik, presentasi menurun atau dikeluarkan dari sekolah. 3. Dampak psikologis seperti trauma mental atau perilaku agresif berkelanjutan. 4. Konflik sosial merusak hubungan antar sekolah maupun stigma sosial. 5. Kerugian material seperti penghancuran properti dan biaya pengobatan. 6. Dampak hukum atau tuntutan pidana maupun catatan kriminal. Lalu ada pula mengganggu masyarakat umum seperti percakapan dan penyebaran ketidaknyamanan. Untuk mencegah perkelahian antar pelajar, miras maupun narkoba dapat melakukan beberapa hal, diantaranya membiasakan sikap baik, lalu menumbuhkan karakter yang kuat, dapat memperbanyak silaturahmi, mediasi, menolak ajakan teman, mengelola stres dengan baik, meminta bantuan pakar, melibatkan tokoh masyarakat maupun memberi pengertian. Yang berkaitan dengan perkelahian dan tawuran, janganlah kamu menjadi orang yang berkata, jika orang-orang berbuat baik kepada kami akan berbuat baik kepada mereka. Tetapi jika mereka berlaku zalim, kami juga akan berlaku zalim. Akan tetapi hendaklah kamu membiasakan dirimu, apabila orang-orang berbuat baik kepadamu, kamu berbuat baik kepada mereka, dan jika mereka berbuat zalim kepadamu, maka janganlah kamu berbuat zalim kepada mereka. Selanjutnya adalah minuman keras. Dalam Islam, minuman keras disebut kham dan hukumnya haram. Minuman keras menurut Islam hukumnya sudah cukup sering dijelaskan. Selain dapat membuat ibadah seseorang, salah satunya sholat, kemudian tidak sah, minuman keras ini juga haram dikonsumsi karena memiliki dampak buruk untuk kesehatan. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya untuk
mengonsumsi minuman keras tersebut. Beberapa hadis tentang minuman keras adalah setiap yang melakukan adalah kanar dan setiap yang melakukan adalah haram. Orang yang minum haram tidak akan masuk surga. Haram minuman keras adalah berbagai macam keburukan atau kerusakan. Orang yang minum haram tidak diterima salatnya 40 hari. Siapa yang bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala memberi taubat untuknya. Selain hadis larangan minuman keras juga tercantum dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219, surat Al-Maidah ayat 90, surat An-Nisa ayat 43. Selanjutnya adalah narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkoba yaitu morfin, obat opioid yang digunakan untuk mengurangi nyeri tetapi bisa menyebabkan ketergantungan. Dua utau sebutkan lokal untuk heroin, yaitu turunan morfin yang sangat adiktif dan dapat disuntikan, dihisap, dan dihirup. Ketiga, ganja mengandung zat psikoaktif THC, digunakan untuk rekreasi dan medis, tetapi dapat menyebabkan gangguan psikologis dan ketergantungan. Keempat, hasis ekstrak ganja yang lebih pekat, mengandung lebih banyak THC dan biasanya dikonsumsi dengan cara merokok. Kelima, kokain, zat stimulan yang berasal dari daun tanaman koka, dapat meningkatkan energi dan euforia tetapi sangat adiktif dan beresiko tinggi. Keenam, opium, ganja dari tanaman paper, mengandung morfin dan kodein serta dapat menyebabkan ketergantungan dan efek samping serius. Berikutnya adalah akibat mengonsumsi narkoba, yaitu 1. Menyebabkan gangguan pencernaan, 2. Halusinasi, 3. Mempengaruhi masa depan, 4. Gangguan kualitas hidup, dan yang kelima bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya ada dalil yang berbunyi Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkul muskirin wa mufatir, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufatir, yang membuat lemah. Dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Jika khamar itu haram, maka demikian pula dengan mufatir atau narkoba. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan kami.